Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita kan sudah bahas mengenai unboxing DPR. Seperti apa itu DPR, penting nggak sih DPR itu sudah kita bahas. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan mengklik video di atas ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai 3 fungsi dari DPR. Tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, kenalin saya Ali Hasibuan. Channel saya ini berisi mengenai informasi politik dan kebijakan yang kita bahas dengan gaya anak muda. Intinya nggak buat pusing. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya, selamat datang. Terima kasih sudah mau mengklik video ini. Jika memang channel ini bermanfaat untuk kalian, boleh dong buat di subscribe. Oke, langsung saja. Jadi masih banyak yang bertanya dan penasaran mengenai sebenarnya apa sih fungsi dari DPR. Karena yang biasa terlihat, DPR itu yang jelek-jeleknya saja. Seperti misalnya bolos pas sidang, tidur pas rapat, atau berantem maupun melakukan aksi walkout. Biasanya kan itu yang banyak kita lihat dan dengar di luar sana. Padahal sih sebenarnya nggak begitu juga aslinya. Tapi apakah banyak yang seperti itu? Jawabannya banyak. Bahkan ada yang nggak pernah nongol sekalipun saat rapat itu juga ada loh di luar sana. Alasannya sih reses atau menyerap aspirasi dari masyarakat ataupun konstituen di daerahnya. Tapi faktanya nggak tahu kemana. Namun tentunya kita kan nggak boleh juga mengeneralisir ya, karena faktanya masih banyak juga kok DPR-DPR yang benar kerjanya. Saya tahu karena memang pernah menyaksikan langsung rapat-rapat yang ada di DPR. Jadi pernah suatu kali saya menyaksikan rapat sebuah komisi atau satu komisi di DPR yang itu berlangsung lama, bahkan dari pagi hingga tengah malam. Bahkan saat itu hampir jam 1 malam. Dan ini beneran bukan saya karang-karang sendiri. Bagi teman-teman mungkin yang punya kenalan wartawan ataupun orang yang bekerja di DPR, silahkan bertanya langsung karena memang itu faktanya seperti itu dan bukan saya karang-karang sendiri. Oke, jadi ada 3 fungsi dari DPR selaku lembaga legislatif di negara kita. Pertama adalah fungsi legislasi. Artinya di sini DPR menjalankan fungsinya untuk membahas ataupun merancang undang-undang bersama dengan pemerintah. Rancangan undang-undang tersebut bisa datang dari pemerintah atau diusulkan oleh pemerintah maupun atas inisiatif dari DPR sendiri. Artinya undang-undang tersebut ataupun rancangan undang-undang tersebut bisa datang dari pemerintah, bisa juga datang dari usulan DPR. Misalnya, pemerintah ingin mengajukan undang-undang atau rancangan undang-undang pengaturan game online. Itu harus dibahas dulu bersama DPR. Artinya, pemerintah tidak boleh mensahkan undang-undang tersebut sebelum disetujuin oleh pihak DPR. Kedua adalah fungsi budgeting ataupun anggaran. Di sini DPR memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Misalnya APBN untuk tahun 2002 nanti berapa triliunnya itu harus dibahas dulu bersama dengan DPR melalui rapat-rapat dengan pihak dari pemerintah, entah itu kementerian ataupun lembaga-lembaga yang terkait. Nah, kalau sudah disepakati bersama, baru deh kemudian anggaran ataupun APBN tersebut disetujuin atau ditetapkan. Ketiga, fungsi DPR adalah pengawasan. Di sini DPR akan mengawasi kinerja dari pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Apakah misalnya kebijakannya baik atau tidak, anggaran yang digunakan tepat sasaran atau tidak, dan sebagainya. Disinilah peran DPR untuk mengawasi kinerja dari pemerintah. Nah, pihak pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kebijakan ataupun anggaran yang digunakan kepada pihak DPR. Biasanya sih DPR juga akan melakukan pemanggilan kepada pihak pemerintah jika dirasa ada hal-hal yang janggal atau tidak sesuai. Jadi itu 3 fungsi dari DPR, yakni legislasi, budgeting atau anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, apakah teman-teman sudah paham 3 fungsi DPR ini? Jika memang teman-teman belum paham, silahkan komentar di bawah ya. Nanti akan kita bahas sama-sama. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Ikuti terus channel ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Karena nanti kita akan bahas lagi informasi-informasi menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.